Nah, sudah berapa orang ya? Kita udah cukup. Silahkan kalian buka petanya yang saya kirimkan ke kalian ya. Silahkan kalian buka peta yang saya kirimkan ke kalian. Yang ini. Sudah belum? Sudah buka belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau sudah buka, saya akan jelaskan tahapan dari awal ya, dari awal bagaimana caranya membuat kalian cukup memperhatikan saja yang ini. Jadi tidak perlu kalian praktekkan, nanti kalian praktekannya itu di bagian yang C ya. Jadi yang di bagian C ini baru kita praktekkan bersama-sama. Kalau yang di bagian atasnya itu tidak perlu kalian praktekkan. Kalian cukup melihat saja. Kalian cukup melihat saja. Ya, saya akan mulai proses pembelajarannya. Motion graphic map ya. Motion graphic map ya. Jadi dalam proses pembuatan motion graphic map seperti biasa berarti kita harus melakukan proses perencanaan motion dulu ya. Kalau misalnya kita melihat project ya, project yang akan kita bahas gitu ya. Kalau berkaitan dengan project yang akan kita bahas, bentuknya itu kira-kira seperti ini nih. Ini kita akan membuat animasi mapnya itu kira-kira seperti ini. Bentar. Project DHL. Ya, ini adalah animasi map yang akan kita bahas gitu ya. Bagaimana dari satu titik ke titik yang lainnya itu nanti akan ada animasi pointer, terus kemudian ada animasi perubahan warna pada peta, kemudian ada animasi jalur, perhatikan ya, kemudian ada animasi teks. Ini yang akan kita bahas hari ini ya, hari ini. Nah, kalau misalnya tidak selesai, kita akan bahas 2 kali pertemuan nanti untuk membahas bagaimana caranya membuat infographic motion seperti ini dengan menggunakan Adobe After Effects. Paham? Ya, paham, Pak. Paham. Jadi jika melihat proyek yang akan dikerjakan, bentuk perencanaannya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada animasi pointer ya, yang menunjukkan posisi negara ya, atau awal mula pengiriman barang ya, pengiriman barang. Ini yang harus kalian ketahui ketika kalian akan membuat motion graphic. Jadi logikanya juga dijalankan juga ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada jalur distribusi di setiap negara yang ditunjukkan dalam bentuk animasi garis. Jadi kalau kalian lihat di sini kan, ini kan ada jalur distribusi yang bentuknya itu adalah titik-titik ya, misalnya dari Semarang ke Singapura misalnya. Dia akan muncul berupa garis titik-titik. Nah, ini juga harus dipersiapkan. Itu yang pertama, yang kedua, maaf. Kemudian yang ketiga itu adalah ada animasi perubahan warna. Jadi ada animasi perubahan warna. Jadi yang tadinya semuanya itu adalah warna biru gitu ya, biru muda, ada yang berubah jadi warna kuning, ada yang berubah jadi warna hijau toska gitu ya. Itu adalah animasi perubahan warna pada setiap negara yang dilalui. Atau coverage area ya. Kemudian yang keempat itu ada animasi keterangan pada setiap titik atau pointer. Jadi kalau kalian lihat kan ini keluar teks Semarang, keluar teks Singapura, keluar teks Hong Kong, keluar teks Bangkok gitu ya. Ini adalah animasi teks yang harus kalian persiapkan. Dan yang terakhir itu adalah inisial negara. Ini penting ya. Yang terakhir itu adalah animasi inisial negara. Jadi animasi inisial negara. Jadi ada animasi inisial negara. Oke, sampai di sini paham?
dari ulasan ini sudah paham, sudah mencakup semuanya? Ya. Nah, kemudian persiapan bagaimana caranya kita membuat aset di Adobe Illustrator. Jadi pada awalnya itu asetnya itu biasanya itu bentuknya itu kira-kira seperti inilah ya. Bentuknya itu awalnya itu asetnya itu adalah apa namanya? Maaf ya, flatten aja dulu ya. Bentuk asetnya itu kira-kira awalnya itu adalah seperti ini. Jadi flatten artwork. Jadi bentuknya itu adalah dia tidak terdiri dari beberapa layer. Jadi awalnya itu bukan terdiri dari beberapa layer. Bahkan kalau misalnya kalian membuka dengan versi yang berbeda, kita harus melakukan proses namanya clipping mesh dulu. Jadi ini diaktifkan semuanya nih. Jadi ini kita aktifkan semuanya seperti ini ya. Ini kan tahapannya. Ini diaktifkan semuanya. Kemudian lakukan proses namanya objek clipping mesh gitu ya, rilis sampai rilisnya dalam kondisi tidak aktif. Ini prosesnya awalnya. Kemudian setelah itu yang ketiga ini kita harus melakukan proses namanya ungroup ya. Ungroup itu seperti ini, objek ungroup nih, sampai ungroupnya itu juga tidak aktif juga. Itu yang harus dilakukan. Pertama kali ketika kita membuka aset yang terpecah-pecah seperti ini. Pertama itu adalah kita lakukan proses clipping mesh release, kemudian yang kedua itu adalah objek ungroup supaya kita bisa mengaktifkan satu persatu nih, misalnya Rusia gitu ya, kemudian Cina, kemudian Kazakhstan, Mongol gitu ya, terus kemudian ada Korea Selatan, Korea Utara, Jepang gitu ya, Australia, Afrika Selatan, Spanyol, Portugal gitu ya, Brazil, Argentina, Kanada gitu ya, kira-kira seperti itulah ya. Jadi supaya kita bisa pecah-pecah nih petanya, itu yang harus dilakukan. Oke, saya kembalikan ke seperti semula dulu, kira-kira seperti itu. Ungroup, agar kita bisa mengaktifkan peta negara satu per satu. Nah, kali ini itu kita akan melakukan proses menduplikat. Jadi berikutnya itu adalah kita akan menduplikat peta negara, kemudian kita letakkan pada layer baru ya. Jadi kenapa kita mesti harus menduplikat petanya? Kan tadi pada saat kita merencanakan sesuatu kan, merencanakan motion kan, ada perubahan warna pada setiap negara yang dilalui atau coverage. Artinya kan tidak semua ya. Berarti kita tentukan aja misalnya di sini yang akan berubah warnanya itu nanti Cina, India, Afrika Selatan, Spanyol, sama Kanada. Yang akan berubah warnanya ya. Yang akan berubah warnanya itu adalah Cina, kemudian India, Afrika, Spanyol, sama Kanada. Berarti yang harus dilakukan itu adalah kita aktifkan dulu, tampilkan layers nih. Tampilkan layers palette. Kita tampilkan layers palette seperti ini. Ini layers palette namanya. Buat beberapa layer sesuai kebutuhan negara. Tadi kan butuhnya kan ada Cina, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita buat 5 layer tambahan di sini. Seperti ini kira-kira nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mengerti sampai di sini? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Nah, jadi kita bikin apa namanya beberapa layers. Nah, layer-layer sini supaya gampang gampang diidentifikasi, layernya itu harus diganti. Pertama ini kita ganti namanya Cina, gitu kan. Oh, ini kita ganti namanya menjadi misalnya India, gitu. Kemudian setelah India ada Afrika, Afrika Selatan. Kemudian setelah Afrika Selatan itu ada Spanyol. Setelah Spanyol itu ada Kanada. Ini adalah apa namanya? Nama-nama negaranya pada setiap layer. Nah,
Nama-nama negara ini ya pada setiap layers itu harus kita isi peta. Petanya dari mana? Dari yang ada di sini. Kita mulai dari Cina dulu misalnya. Misalnya aktifkan peta Cina dengan selection tool. Ini ya. Cinanya saya aktifkan dulu nih. Saya aktifkan Cina. Negara Cina nih ya. Yang ini nih ya. Yang saya kasih warna merah. Ini saya aktifkan dulu. Misalnya. Contoh aja ya. Saya aktifkan yang Cina, terus kemudian pilih menu edit copy, kemudian pastenya paste in front. Jadi dia ada dua sebenarnya untuk menduplikat dan meletakkan di atasnya. Nah, ketika peta Cina dalam keadaan aktif, di sini tuh ada samping lingkaran, perhatikan nih ya. Samping lingkaran ini ada kotak kecil nih. Kotak kecilnya ini dipindahkan ke Cina. Jadi cukup kotak kecilnya ini dipindahkan ke Cina. Nah, nanti Cinanya itu sudah ada di layer Cina. Paham ya? Jadi ketika kalian mengaktifkan, ini sudah ada layer Cina ya di sini ya. Sekarang kemudian India lakukan hal yang sama. Edit, copy, kemudian paste in front, kita pindahkan ke India. Jadi sudah ada Cina dan India. Terus lagi, Afrika Selatan, edit, copy, kemudian paste in front, kita pindahkan ke Afrika Selatan. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Kemudian yang berikutnya Spanyol, misalnya Spanyol ya. Berarti edit, copy, kemudian paste in front, kita pindahkan ke Spanyol. Hal yang sama juga berlaku pada Kanada. Edit, copy, kemudian paste in front, kita pindahkan ke Kanada. Jelas sampai di sini? Jelas? Pak. Ya? Paham Jelas, ya? Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. Ya, ini proses bagaimana caranya kita mempersiapkan aset. Nah, kemudian dokumen asetnya itu ditutup dalam format AI ya. Dalam formatnya itu Adobe Illustrator. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba mulai praktekkan. Kita mulai praktekkan dengan menggunakan After Effects. Silakan kalian buka Adobe After Effects. Kita mulai praktekkan dengan menggunakan Adobe After Effects. Sama-sama ya. Saya tunggu kalian membuka Adobe After Effects-nya. Silakan. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, itu adalah membuat